بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. أما بعد. Para bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kita sebagai hamba Allah, kita senantiasa diingatkan oleh teman-teman kita dan semua para pengajar, di mana setiap kali menyampaikan sesuatu senantiasa mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui dengan bersyukur inilah akan ditambah rahmat dan nikmat dan lain-lainnya kepada kita. Karena itu di sini juga kita mengajak kepada semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat thalabul ilmi, nikmat bisa bekerja, nikmat bisa menata waktu dan yang lainnya. Ini adalah nikmat-nikmat yang luar biasa yang Allah telah berikan kepada kita, yang patut kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita yakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, yang tidak ada nabi setelahnya. Seluruh apa yang menjadi kebutuhan kita telah beliau jelaskan sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala di pundaknya yang telah beliau tunaikan kepada kita. Begitu juga semua keburukan beliau juga telah peringatkan kepada kita untuk kemudian kita waspada dan menghindarkan diri kita, keluarga kita dari apa yang telah diperingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita yakini bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan apa yang menjadi seluruh kebutuhan kita, apa yang menjadi seluruh kebutuhan kita yang ada di dalam agama ini. Karena itu kita ingin menengok sebagian hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita agar kita tetap berada di atas agama ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau ini, kata Irbad bin Sariyah, pernah wa wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah memberikan mau'izah, pernah memberikan wejangan kepada para sahabat ridwanullah alaihim, di mana sifat mau'izah beliau itu dikatakan balighah. Jadi mau'izah yang luar biasa, yang betul-betul nyampai di hati mereka. Tidak hanya di telinga mereka, nyampai di hati mereka. Di mana mau'izah itu dikatakan oleh Irbad bin Sariyah, wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyun. Mau'izah itu membuat
hati para sahabat ridwanullah alaihim bergetar hatinya. Dan membuat mereka itu menangis, mengucurkan air mata. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in." Wahai Rasulullah, ini kok seolah-olah mau'izah perpisahan, orang yang ingin berpisah. Karena itu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausina ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepada kami ya Rasulullah. Berikanlah wasiat kepada kami ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada seluruh sahabat yang hadir di situ. Apa wasiat beliau? Usikum bitaqwallah. Wasiat yang pertama yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka adalah wasiat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat yang diberikan kepada mereka ini adalah wasiat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tahu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya bekal yang paling bagus ini adalah takwa. Dan banyak keutamaan takwa yang kita mungkin sering dengar dalam khutbah-khutbah yang senantiasa mewasiatkan untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini ternyata menjadi sebab untuk bisa selamatnya seseorang baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan di akhirat nanti. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang akan mendapatkan kebahagiaan hidup ini. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memiliki bekal yang mampu untuk membedakan antara hak dan batil. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi dalam permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya. Diberikan jalan keluar ketika menghadapi masalah. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga. Dengan takwa Allah Subhanahu wa taala mereka akan dimudahkan jalannya di alam kubur, kemudian jalannya di atas sirat, yang kemudian mereka akan masuki surga. Ini takwa Allah. Karena itu sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kalimat takwa ini pendek, tapi kandungannya banyak. Kandungannya banyak. Yang intinya sebagian ulama menjelaskan yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulnya, atau sebagaimana nur yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah dilaksanakan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nur dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana cahaya dari Allah. Jadi apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Ya. Persoalan perintah, persoalan larangan semuanya kita telah dapati di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mewujudkan takwa Allah, tinggal kita mempelajari, kita mengamalkan apa yang dibimbingkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini wasiat yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Jadi ada inti yang sangat penting bagi kita ini dalam menghadapi kehidupan ini, ya, takwa kepada Allah sebagai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun termasuk juga hubungan hablum minan nas, di sana juga dituntut banyak hal yang ini merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-sam'i wat-tha'ah. Was-sam'i wat-tha'ah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan yang kedua yaitu mendengar dan taat. Yang para ulama jelaskan di sini bahwasanya mendengar dan taat ini kepada ulil amri minkum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi di dalam ayat ini hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Dan ulil amri minkum. Tidak diulangi kata atiu, yang menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada mereka ini tidak secara mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi ketaatan mereka ini adalah selama menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka punya hak. Wa ulil amri minkum. Memang para ulama menjelaskan bahwasanya mereka ini adalah para ulama wal umara. Mereka adalah para ulama wal umara. Kalau seandainya mereka ini terdiri dari umara, ini terdiri dari ulama, maka bisa jadi seperti halnya para khulafaur rasyidun. Mereka ini umara, mereka ulama. Dan kalaulah tidak sebagaimana mereka para khulafaur rasyidun, umara punya hak untuk ditaati. Ulama punya hak untuk ditaati. Untuk didengar, untuk ditaati. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan batasan ketika seorang alim memahami agama ini, menjelaskan tentang persoalan usuluddin, persoalan ibadah, persoalan akhlak dan yang lainnya, ya, maka semua apa yang dijelaskan oleh mereka, mereka berat ditaati. Mereka berat ditaati. Baik orang yang menjadi penguasa maupun masyarakatnya. Tetapi para penguasa yang mereka duduk sebagai penguasa, mereka juga berat ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Dan di tangan mereka ada kekhususan yang tidak dimiliki oleh ulama. Di mana mereka ini sebagai tanfidul ahkam, sebagai pelaksana untuk mewujudkan atau melaksanakan hukum-hukum syar'i. Karena itu konsentrasi berkaitan dengan hukuman kepada orang yang melanggar agama ini adalah kembali kepada mereka. Karena itu Syekh Ibnu Utsaimin memberikan penjelasan yang ringkasnya bahwasanya kewajiban para ulama menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan agama, baik yang berkaitan dengan hablum minallah atau hablum minan nas. Adapun tanfid, pelaksanaan dari ahkam ini, maka waliul amr berkewajiban untuk melaksanakannya. Ya. Maka waliul amr dalam arti pemerintah wajib melaksanakan apa yang menjadi keputusan para ulama yang mereka telah berada di atas hujah yang sahihah, yang mereka berada di atas hujah yang benar. Mereka punya hak untuk kemudian ditaati. Bahkan para ulama merincikan persoalan-persoalan yang menjadi keputusan pemerintah, ya, dalam segala hal, kecuali dalam perkara yang mungkar, maka itu harus ditaatinya. Kecuali dalam perkara yang mungkar. Dan Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya mungkar ini adalah segala sesuatu yang sifatnya meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
atau yang merupakan pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kewajiban dan melanggar yang haram, maka ini adalah yang mungkar. Jadi orang yang tidak melaksanakan hal-hal yang sunnah, atau orang yang melaksanakan perkara yang makruh, dalam istilah yang ma'ruf di kalangan para fuqaha, maka mereka ini tidaklah dikatakan melakukan suatu kemungkaran. Atau perkara berkaitan dengan masalah-masalah izdiyadiyah, yang mereka berhak untuk beriziah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dalam kehidupan bersama ini, dan selama tidak menyelisih apa yang ditetapkan oleh syar'i, maka ini adalah termasuk sesuatu yang ma'ruf. Ya. Tidak termasuk yang mungkar. Karena itu batasan kemungkaran yang dijelaskan oleh para ulama yang tidak boleh ditaati ketika mereka menyuruh mungkar, ringkasnya adalah ketika mereka menyuruh meninggalkan kewajiban atau menyuruh melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini tidak punya hak untuk ditaati. Tetapi hal-hal yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mereka perintahkan, atau hal-hal yang merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh agama, kemudian mereka perintahkan, ataupun hal-hal yang merupakan sesuatu yang hukum asalnya ini adalah boleh, kemudian mereka memerintahkan kepada masyarakat untuk melaksanakannya, atau bahkan perkara-perkara yang menjadi ijtihad mereka demi kemaslahatan untuk umat ini, maka seluruh kebijakan yang mereka miliki ini adalah termasuk dalam keumuman untuk kita mentaati ulil amri minkum. Jadi mentaati para penguasa sebagai pelaksana untuk mewujudkan semua ketetapan-ketetapan agama yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Bahkan dalam dataran yang lebih dalam berkaitan dengan pembahasan pemerintah, bahwasanya mereka ini punya hak ditaati walaupun mereka dalam keadaan apa? Zalim. Walaupun mereka dalam keadaan zalim. Walaupun mereka dalam keadaan zalim. Nah, ini siasat syariah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Irbad bin Sariyah yang kita baru dengar itu. Jadi ada wasiat takwa kepada Allah, kemudian ada wasiat untuk mendengar dan taat. Untuk ada wasiat mendengar dan taat. Jadi ini adalah termasuk dari kitab-kitab para ulama yang kita lihat masuk dalam dataran usul dari usul Ahlussunnah wal Jamaah. Disebutkan dalam kitab-kitab akidah ketaatan kepada para umara, pada ulil amri. Ini masuk dalam pembahasan akidah, dan kita ketahui bahwasanya termasuk kesesatan yang terjadi dalam umat ini adalah kesesatan dalam bab ini. Sebagaimana yang kita dengarkan dari kitabnya para ulama, umpamanya aliran yang pertama kali muncul dalam agama ini, yang kemudian menjadi masalah dalam dunia kaum muslimin, adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Khawarij, yang mereka ini mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu, dan kemudian mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim, yang kemudian mengkafirkan semua orang yang bersama Ali radhiyallahu anhu, bahkan yang bersama Muawiyah. Dan kemudian mereka berusaha untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah, yang akhirnya apa? Yang akhirnya darah kaum muslimin tertumpah yang tidak terhitung jumlahnya gara-gara persoalan seperti ini. Iya. Nah, ini adalah persoalan yang pertama yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, awal munculnya aliran sesat yang menyelisihi pemahaman para salafus saleh rahmatullah alaihim. Di mana kita ketahui para salafus saleh rahmatullah alaihim mereka sepakat bahwasanya orang melakukan dosa besar kurang imannya tetapi tidak kafir. Sementara mereka ini menetapkan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar mereka ini adalah kafir, yang akhirnya mereka mengkafirkan seperti yang tadi saya sebut, Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah radhiyallahu anhu, dan orang-orang yang bersamanya, yang akhirnya timbul
ekstrim di dalam kehidupan ini, di mana penguasa yang melakukan dosa besar dikafirkan, yang kemudian mereka melakukan perlawanan terhadap mereka. Mereka melakukan perlawanan terhadap mereka. Inilah bid'ah yang pertama yang muncul dalam Islam karena tidak memahami prinsip agama ini sebagaimana pemahaman para salafus saleh rahmatullah alaihi. Karena itu dalam pembahasan yang kemarin kita bicarakan betapa pentingnya kita memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman para salafus saleh rahmatullah alaihi. Karena nanti kita akan dapati bahwasanya pemahaman salafus saleh rahmatullah alaihim, mereka ini pada posisi pemahamannya adalah wasatiyah. Mereka ini adalah moderat. Dalam masalah pelaku dosa besar tetap mukmin tapi naqisul iman. Tidak kafir sebagaimana orang-orang Khawarij, dan tidak sebagaimana juga orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu mereka tidak muslim dan mereka juga tidak kafir. Terus apa? Mereka ini berada pada satu tempat di antara dua tempat. Manzilah bainal manzilatain. Manzilah bainal manzilatain. Tidak muslim, tidak dikeluarkan dari kekafiran dan tidak dimasukkan dalam keislaman. Iya. Jadi antara dua tempat, tidak Islam sama tidak kafir. Tapi menurut mereka orang yang seperti ini masuk neraka dan kekal di dalam neraka, tidak keluar dari neraka. Dan orang yang seperti ini, ya, kalau seandainya jadi penguasa, mereka harus diturunkan, mereka harus dilawan, mereka ini harus dilawan. Dan ini adalah menegakkan keadilan. Mereka katakan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi benderanya menegakkan keadilan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menegakkan amar nahi mungkar ini adalah upaya dalam rangka melawan kepada pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa. Diistilahkan oleh mereka dalam usulul khamsah mereka ini adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang intinya adalah khuruj alal hukam. Intinya adalah melakukan perlawanan terhadap pemerintah karena apa? Mereka telah melakukan dosa besar yang versi mereka tidak muslim dan tidak kafir. Nah ini. Sementara para salaf rahmatullah alaihim, mereka memiliki keyakinan pelaku dosa besar tetap muslim, tetap mukmin tapi kurang imannya. Kalau mereka jadi penguasa, mereka sah jadi penguasa. Mereka memiliki hak untuk didengar. Mereka memiliki hak untuk ditaati. Jadi as-sam'i wa ta'ah ini tetap untuk mereka. Walaupun mereka tidak memberikan hak masyarakat, baik mengenai harta dan hak-hak yang lainnya. Tetapi mereka tetap punya hak untuk ditaati. Ya, adapun haknya masyarakat, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikannya. Kemudian setelah itu, ya, Nabi SAW menjelaskan setelah dua wasiat itu, yaitu tadi apa? Usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Maka sesungguhnya orang yang hidup setelahku ini fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup setelahku nanti ini dia akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi ini adalah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita perhatikan terjadi, di mana perselisihan itu betul-betul ada dan banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang selanjutnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Solusinya yaitu hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh dengannya dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan muhdatsatil umur. Di sini adalah perkara-perkara yang baru. Karena keterkaitannya dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
berarti perkara-perkara baru yang berkaitan dengan sunnah Nabi dan sunnah Rasul. Apa yang dimaksudkan perkara yang baru yang diwaspadai ini? Bisa jadi merupakan pemahaman yang baru terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi juga metode baru berkaitan dengan pemahaman sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah mufassiratun lil Quran, sebagai penjelasan terhadap Al-Quran. Wujudnya adalah perkataannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan takrirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perkataan ataupun perbuatan para sahabat radhiyallahu alaihim ini adalah sunnah yang menjelaskan Al-Quran. Jadi ketika orang itu memahami sunnah berbeda dengan apa yang dimaukan oleh Rasulullah SAW, atau memiliki metode memahami Quran atau memahami sunnah tidak sebagaimana metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dipahami oleh para salafat rahmatullah alaihim, maka ini adalah termasuk perkara yang baru. Jadi Nabi SAW ingatkan, wa iyyakum mahmudatsatil umur. Dan di sini para ulama banyak yang menjelaskan di mana orang-orang non-muslim atau orang-orang yang lemah terhadap keislamannya ini karena kelemahan untuk memahami Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah SAW ini, akhirnya mereka terjebur dalam kaidah-kaidah akliyah, kaidah-kaidah yang dibangun di atas rasio, yang kemudian mereka tetapkan ini sebagai kaidah beragama, yang kemudian mereka tetapkan bahwasanya ini adalah usul untuk memahami agama, yang kemudian akhirnya dari usul-usul ini orang meninggalkan agama tapi merasa berada di atas usul beragama. Iya, di atas usul beragama, keluar dari usul-usul beragama. Dan di sini akan kita tahu ketika kita menjelaskan atau ketika kita memahami bagaimana usul salafus saleh rahmatullah alaihim dalam beragama. Ya. Ada usul yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat dulu dan bisa jadi sampai sekarang. Bahwasanya belajar agama ini ada kaidah-kaidah. Ya. Kaidah-kaidah diantaranya itu adalah kaidah-kaidah akliyah. Tidak boleh mengambil dari Al-Quran, tidak boleh mengambil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kita masuki kajian tentang usul agama, ya, Nabi SAW itu tidak jelaskan. Karena itu untuk tahu usul agama harus belajar kaidah akliyah. Dan ini adalah celaan kepada Nabi SAW. Dan itu kelihatannya tidak aib dalam kehidupan ini, sehingga mereka menyimpulkan bahwasanya orang dulu itu cuma aslam, cuma lebih selamat. Kalau orang yang belakangan ini a'lam wa ahkam, lebih alim dan lebih bijaksana, sehingga mereka ini menetapkan karena mereka merasa alim dan merasa bijaksana, kaidah berkaitan dengan agama ini harus ngambil dari mereka. Dan kalau tidak ngambil dari mereka, maka mereka tetapkan di antara golongan mereka menetapkan bahwasanya ini adalah suatu kekafiran. Karena itu mempelajari usul agama, tidak mengambil dari mereka, ya, dan mengambil dari usul salaf, dianggap ini adalah sebuah kekafiran. Nah, ini adalah suatu fenomena yang dipaparkan oleh para ulama seperti dalam kitab Ta'arudul Aql wan Naql yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Iya. Jadi kembali pada persoalan kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan akan terjadi perselisihan ini, Nabi suruh pegang sunnahku, sunnah khulafaur rasyidin. Iya, pegang erat-erat, gigit dengan gigi geraham. Hati-hati dengan perkara yang baru, bisa masuk dalam metode memahami agama, bisa jadi masuk dalam masalah faham terhadap agama. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan jangan hati-hati dengan perkara yang baru? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru itu tadi, ya, ini adalah apa? Bid'ah. Dan bid'ah ini dan setiap bid'ah ini adalah sesat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan seperti itu. Jadi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering peringatkan ini dalam khutbatul hajah itu sering membawakan riwayat ini.
Yang artinya beliau memang sering peringatkan itu. Jangan sampai ada bid'ah dalam agama. Jangan sampai ada bid'ah dalam agama, karena nanti bid'ah ini rumit. Orang yang memegangnya merasa ini adalah agama, sementara ini bukan agama. Orang memakainya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak nyampe mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan maksiat, berbeda dengan dosa-dosa besar yang lainnya selain bid'ah. Orang yang melakukannya bisa jadi dia sadar. Orang mencuri, orang korupsi, orang riba, dan yang lainnya, dia tahu ini salah. Tapi perkara bid'ah orang berbeda. Orang meyakini bahwasanya ini adalah benar dan ini adalah agama. Apalagi yang sudah terkena metodenya sekaligus hasil dari pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Iya, malah tidak terasa lagi. Karena itu para ulama seperti halnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menyebutkan tentang bagaimana cara setan menggelincirkan orang ini, ada beberapa tahapan. Di antaranya menjerumuskan ke dalam kesyirikan, kemudian menjerumuskan ke dalam bid'ah, baru nanti menjerumuskan ke dalam dosa besar. Kenapa bid'ah ini didahulukan setelah dosa-dosa besar? Beliau memberikan penjelasan ringkasnya, karena orang yang melakukan bid'ah dia tidak merasa salah. Bahkan dia yakini ini adalah agama. Maka disinilah kita bisa memetik faidah kenapa Nabi SAW itu sangat memperhatikan perkara-perkara yang baru. Kalaulah kita ini ingin baik dan ingin lebih baik dan ingin lebih banyak pahalanya, sesungguhnya yang telah diajarkan Rasulullah SAW itulah yang menjanjikan. Karena kita dituntut untuk beragama dan kita diberikan contoh, yaitu berupa Nabi kita SAW. Jadi ketika kita beragama dan mencontoh Nabi SAW, inilah yang dimaksudkan. Dan inilah kita telah memenuhi apa yang menjadi tuntutan Allah Subhanahu wa taala, yang dia akan memberikan pahala kepada kita. Kalau kita ingin pahala banyak, kemudian kita buat sendiri, dari mana janji itu datang? Tidak akan datang. Pahala itu banyak karena kita menetapi. Kalau pahala banyak kita bikin sendiri ajaran kita, agama bukan hak kita, bukan milik kita. Karena itu menetapi apa yang ada dalam agama ini sesuatu yang kita butuhkan. Sedikit tidak apa-apa. Kayaknya sebagian salaf mengatakan bahwasanya iktisad bis sunnah khairun minal ijtihad bil bid'ah. Jadi sederhana dengan apa yang ada pada sunnah Nabi SAW ini jauh lebih baik daripada kerja keras berijtihad tapi dalam persoalan apa? Bid'ah. Persoalan bid'ah. Kalau agama ini mudah, karena taunya itu, ya sudah dilaksanakan itu. InsyaAllah pahalanya akan sesuai dengan jeripayanya. Tidak usah kita bikin sendiri. Cukup dengan apa yang ada. Kalau ingin tahu banyak, belajar yang banyak. Mudah-mudahan kita dapat apa? Dapat banyak. Kalau tahunya sedikit, ya itu yang kita asal laksanakan. Tidak usah kemudian kita membuat suatu tata cara dalam persoalan agama ini, atau bikin keyakinan dalam persoalan agama ini tanpa dituju oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah dipahami para ulama ahli Sunnah wal Jamaah. Inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Al-afu minkum, subhanakallahumma yahamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.